Lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan, ke kalimat berikutnya. Di mata abang cuma adek yang paling cantik. Dari Chelsea Permata. Belum ketemu aja dia sama Chelsea Islan. Di mata Ketemu langsung sama Chelsea Islan kelepek-kelepek loh. Ya, di mata abang cuma adek yang paling cantik. Wis itu ceweknya udah berbunga-bunga ya. Iya, bagi gue ini bullshit sih. Nah, udah usah tanya. Bullshit. Ini kayaknya udah nggak usah didebatin sini bullshit. Ini total di bullshit gitu loh. Bullshit, total gitu. Udah bener-bener Nggak ada yang paling cantik. Tapi gue waktu SMP pernah ngomong kayak Tapi gitu. kebanyakan gini bilang jamet-jamet sih. Iya, yang kayak rambut cuke gitu. Kayaknya gue waktu SMP kayak gitu karena alay. Iya, nggak ada di mata abang cuma Kalau lu umur-umuran segini kalau masih ngomong kayak gini, nggak ada, berarti lu nggak nge-follow Anya Geraldine aja berarti udah. Hanya idola kamu. aduh ya Allah. Oke, next. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Ya udah mati aja bang. Dari Rere. Oksigen be like. Ini mah udah banyak banget kalau kayak gini mah. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kayaknya ini juga nggak usah didebatin sih. Satu lagi nih, kasih kalimat dari Rere. Kita jalani aja dulu ya. Ini sering banget nih. Dan satu lagi dari Rere lagi. Aku nggak akan ninggalin kamu. Udah, ini udah total Parah. total ini udah nggak bisa didebatin. Ini udah kayak udah ada yang bullshit. Kalau kita tadi menakar kayak bullshitnya 100%, ini 1000% gitu loh. Ini udah total. Karena lu siapa gitu, lu bisa mendahului Tuhan gitu. Lu bisa Makanya mendahului Tuhan. Udah nggak ada. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong Udah kayak gitu. nggak bisa, nggak ada. Aku nggak ninggalin kamu. Udah itu mau ngeos gitu. udah lanjut. Apa lagi nih? Aku nggak pernah sesayang ini sama cewek. Nah, ini dari Dita Putri Ertangsyah. Sorry ya, gue nggak bisa ngebaca nama lo nih. Emang status penting ya? Yang penting kan kamu udah sama aku. Orang-orang yang nggak mau menjalin hubungan. Menurut lo itu bullshit kan? Itu cowoknya Cuma pengen FWB doang. pengen dekatnya doang. Iya pasti. Iya, pasti. Elah, kalau gue sih status penting sih bagi gue sekarang. Soalnya di umur gue yang kayak gini ya. Tapi bukan kayak pacaran kayak anak SMP. Pacaran mungkin iya, cuma ada Tapi yang ke jenjang serius. ada komitmen yang di Pokoknya dalam. ada ujungnya lah gitu. Iya, arahannya ke sana. Kalau ini mah kelihatan sepertinya. Ini kayak dia belum mau pengen serius. Enaknya doang ini mah. Iya. Lu Nah, kalau ketemu sama cowok kayak gini jangan kasih apa-apa. jangan DM gue juga. Nah, ya itu. Kalau bagi kami bullshit. Bullshit. Katanya gini, konteks dia berarti pengen dekat, dia pengen dekat nih, dia ngedeketin lo, tapi dia nggak pengen ada status, berarti ya udah gitu, berarti udah dia pengen enaknya doang. Udah nggak ada, itu Udah udah dapat semua dia ninggalin lu. udah nggak ada, itu bullshit total. Ini orang-orang kesepian. Oke, berikutnya kalimat Kan kita yang dikirimkan dari Devi Isiagian. Kalimatnya kayak gini. Aku gak akan genit sama cewek lain. Aku janji mau serius dan nikahin kamu. Akhirnya ditinggal. Wis. Kalau akhirnya kayak gitu, itu bullshit. Iya, udah bullshit. Udahlah, jangan dibahas. Nah, dari sini aja deh. Dari aku gak akan genit sama cewek lain, atau aku janji mau serius dan nikahin kamu. Gini sih menurut gue ya, hal itu nggak perlu diomongin, ya nggak sih? Iya. Kalau lu nggak mau genit, ya udah lu nggak usah genit. Lu sebagai cewek atau sebagai cowok, ya udah kalau lu emang nggak mau genit, lu cukup udah lu doang aja yang tahu gitu. Lu aja yang buktiin, nggak perlu diomongin. Tapi mungkin kalau cewek bilang nggak bakal genit, mungkin itu buat bikin cowoknya lega. Mungkin kalau cewek yang gitu ya, misalnya cewek yang ngomong gue nggak bakal genit sama cowok lain. Tapi gue nggak pernah kepikiran cewek bakal ngelakuin genit ke cowok lain justru. Iya, yang ada pasti cowok kan. Cowok yang mulai genit. Iya. Kebanyakan cowok. Dan akhirnya ceweknya kemakan. Iya benar, karena kita cowok. Nah, tapi gue pernah cewek yang ngomong gitu ke gue, pernah. Dan tapi gue kayak yang ya udah berarti dia pengen bikin gue tenang. Tapi ketika cowok yang ngomong dia nggak bakal genit sama cewek lain, nah udah itu buaya, udah. Ya itu mah kalau dia beneran apa? Iya, gini aja deh. Cowok itu diciptakan sebagai pemangsa, ya nggak sih? Itu logika. Logikanya gitu. Kulit telepon bokap. Aduh. Oke, kalimat berikutnya. Pakai uang kamu dulu, besok pas jalan lagi baru pakai uang aku baru. Menurut lo bullshit nggak sih? Menurut lo bullshit nggak? Itu tergantung sih. Tapi gue nggak pernah ngalamin sih sebenarnya. Aku deh. Cuma justru pernah ya kayak bayarin orang gitu. Iya. Justru gue yang ngomong kayak gitu, udah nggak usah, ntar aja. Ya, berarti, Kapan kita jalan lagi lu yang ganti gitu. Tapi alhamdulillah
gue bilang gue nggak ngingetin itu lagi, biarin aja gitu. Gue nggak pernah sih ngalamin. Iya. Dan ini menurut gue Biasa aja ya. biasa aja sih. Lo pernah Pernah gini-gini? Waktu makan tuh, dia cewek nih pura-pura bayar kan, ya udah gue aja bayar dulu, ya nanti aku ganti ya kalau kita pergi lagi, dan besoknya pergi lagi. Lu udah nggak lost contact gitu. Itu konyol sih. Dika kayaknya juga ada nih kalau nggak salah. Kalau gue pakai uang kamu dulu, besok jalan lagi, baru pakai uang aku. Ini lebih kayak gini sih, misalnya posisinya misalnya gue yang ngajak nih, dia pengen tapi uangnya lagi nggak ada. Nah dia ngomong kayak gitu, tapi kayaknya memang real sih, maksudnya kayak dia lagi nggak ada duit. Tapi setelah itu emang iya, maksudnya pas gue besoknya jalan lagi, pas gue pengen bayar gitu ya udah dibilangnya kan gue punya utang sama lo. Gitu. Jadi kayaknya sebenarnya biasa aja. Tapi gue pernah ketemu sama cewek. Nah dia bilang gini, jadi dia nyuruh gue datang duluan. Ya udah, gue nyampe di kafe itu, terus dia bilang, pas dia lagi di jalan dia bilang, pesenin gue minum dulu dong, katanya kan. Tapi dia nggak bilang tapi gue ganti, nggak ada. Iya. Nah maksudnya gini. Tapi bayar duluan. Iya, iya, gitu. Nah maksudnya kalau lu pengen minta bayaran ngomong aja gitu loh, nggak usah gitu. Kan kalau gitu kan kesannya kan lu pengen ganti. Ya. Iya. Masalahnya lu nggak ngomong dari awal gitu. Kalau gitu pas gua udah nyampe di sana dan lu udah hampir nyampe, baru lu ngomong kayak gitu, pesan punya gua dulu dong gitu kan. Dan nggak ada kayak omongan gua ganti. Maksudnya gua bukan perhitungan ya, bukan perhitungan, cuman bagi beberapa orang lu mendingan jelas-jelas kalau misalnya lu pengen minta dibayarin, ya udah bilang aja gitu loh. Kayaknya lu sebagai cewek pasti cowok juga bakal memaklumi loh gitu loh. Kayak kita kan cowok nih. Cowok sebagai meskipun beberapa cewek nggak suka apa-apa kok harus cowok sih yang ada beberapa yang nggak suka. Cuma kita masih ada kayak ada tanggung jawab gitu di pundak kita merasa. Iya, karena kita cowok. Karena cowok. Gitu. Nah makanya gue bilang kalau lu emang gak ada duit dan lu pengen nongkrong ya udah bilang aja gitu kan. Maksudnya kalau cowok itu ngerti pasti ya it's okay gitu. Sans. Iya sans. Yang penting jalan. Ya, jadi ya udah gitu kan, biasa aja gitu. Tapi alhamdulillah sih teman-teman gue, kalau konteksnya teman alhamdulillah semua pada biasa aja lah ya. Maksudnya kalau emang bener gue yang bayar, emang bakal diganti sama dia. Iya, sama kalau teman kebanyakan. Gue juga kemarin juga tuh baru pergi sama cewek kan, kayak gitu. Aman ya. Mungkin pergaulan kita kurang gelap kali ya. Kurang gelap. Oke, next kalimat berikutnya dari Fahulima, you are my only one. Padahal ada lagunya loh. I know I'm not the only one. Lu nggak satu-satunya anjing. Lu banyak wanita lain. Lu nggak satu-satunya. Tapi kalau gue yang ngomong itu bener loh. Enggak. Jangan sampai gue bongkar aib lu nih. Oke, next. Ini nggak ada ini bullshit udah nggak ada. Nggak kok, ini nggak bullshit. Oke, next dari Ratu Yasinta FW. Aku sama dia pure temenan. Pure. Endorse. Nah menurut Agung, ini bullshit nggak sih? Jangan Agung deh, Ipan dulu deh. Ganti-gantian. Gue harus mikir dulu kan sekali. Ya. Kayaknya Ipan sering pakai ini deh. Bentar, ada musik. Nikmati dulu. Iya anjing. Ada berisik guys. Lanjut aja dah. Ganggu anjing. Nah bagi lo Pan, aku sama dia pure teman. Nah menurut lo itu bullshit apa enggak? Enggak sih. Tapi kebanyakan di sini kebanyakan gitu sih bang. Apa? Temenan doang gitu ya? Iya temenan doang. Tapi temannya mesra. Iya. Tapi peluk-peluk nggak apa-apa kan? Iya. Peluk-pelukan. Tapi banyak sih maksudnya kayak lo temenan doang, kayak cewek-cewek lo kan biasa aja sih maksudnya. Iya, biasanya sih. Nah, jadi menurut lo tuh biasa aja ya? Iya. Nggak bullshit. Mungkin cowoknya sibuk. Pergi terus nggak bisa pergi gitu kan, pergi sama temannya bisa juga. Ketahuan gitu. Jadi terus dibilang kita kayak meyakinkan kalau gua sama dia cuma temenan doang. Jadi make sense. Jadi menurut lo sama dia pure temenan. Berarti Ipan berjiwa yang bebas sih maksudnya kayak ya. Ipan kan bebas. Iya. Bebas. Free man. Menurut aku sama dia pure temenan. Ya menurut gua dia benar sih, jujur sih menurut gua. Tapi banyak kejadian juga aku sama dia pure temenan ujung-ujungnya nikahan.
Maksudnya bukan nikahan sih, jadian sih lebih tepatnya. Ada yang kayak gitu, gue pernah ngalamin. Tapi dia jujur, memang jujur. Banyak kan cewek gini, cari teman yang banyak tapi hati buat satu cowok. Iya, tapi nggak bullshit sih menurut gue. Nggak bullshit. Biasa aja sih. Kalau berarti bagi gue aku sama dia pure temenan. Nah, ini dilihat dulu siapa yang ngomong nih. Misalnya gue pernah gini, maksudnya cewek gue itu pernah bilang kalau dia itu sama si cowok ini pure temenan. Ya udah sih, kayak gue ya fine aja gitu kan. Iya. Tapi kayak gini, ketika cowok itu terlalu berjuang untuk cewek gue nih, misalnya kayak cewek gue pulang kerja gitu, dia jemput gitu-gitu segala macam. Kayaknya kalau cowok biasa aja dan tanpa ada rasa apa-apa, kayaknya juga nggak mau deh melakukan itu. Gitu. Iya sih. Nah, jadi ya mungkin cewek gue menganggap dia pure temenan, tapi lo nggak tahu hati si cowok itu gitu loh. Cowok mah hatinya. Iya. Nah, cowok itu mungkin pengen nanam benih gitu loh ya. Iya, nyicil gitu kan. Pelan-pelan tapi pasti cuy. Iya. Nah, pas kalau ada masalah dikit mau dika. Nah, biasanya kalau misalnya cewek itu lagi ada masalah sama gue ya, misalnya kayak dalam hubungan pasti ada masalah ya, dan ceritanya ke cowok ini. Nah, biasanya cowok-cowok kayak gini anjing nih, misalnya kayak mencari-cari kesempatan. Jadi kayak misalnya salah gue itu nggak terlalu, tapi diterlalu-lalukan gitu kan. Dia adu gitu kan. Dan akhirnya ya udah sama cowok lu kayak gini nih. Gak usah terima dia, gak usah pacaran sama dia kalau lu masih belum yakin, padahal dikit lagi udah mau jadian. Tega ya cowok lu kayak gitu sama lu gitu. Enggak, ini gue masih PDKT ceritanya. Gak usah. Enggak, dulu. Oke, kalimat berikutnya. Tapi lumayan mantep ya ini. Ini bagus sih. Kayaknya ini sering diomongin, dilontarkan sama cowok-cowok anjing sih. Lu ngomong anjing kok liat gua anjir. Iya, karena kayaknya lu pernah juga sih kayaknya. Dari Tatumlia. Dapetin kamu, aku tobat chat cewek lain. Wih, itu mah bullshit parah. Nah, gua dulu. Iya, kayaknya seru banget nih. Seru banget gua kayak ginian. Dapetin kamu, aku tobat chat cewek lain. Tapi kalau banggung, gua nggak pernah ngungkapin ke ceweknya. Gua sering dalam hati gua mau ngomong kayak gitu. Karena ini bagi gua bukan sesuatu hal yang harus disampaikan ke cewek yang gue sayang gitu. Jadi kalau gue berniat, kalau seandainya gue dapet dia, ngapain chat cewek lain, hal-hal yang menurut gue buruk dalam hidup gue bakal gue hapus gitu. Udah gitu ya, kita mau memperbaiki diri lebih lah gitu. Jadi menurut gue ini kalau lu ungkapin ke orangnya bullshit sih. Kalau nggak diungkapin baik. Ya karena itu kan dari niat ada dalam hati gitu, nggak perlu sampaikan lah. Ya tapi gue juga pernah sih, maksudnya mungkin kalian berdua juga sering dengar sih. Iya kan, lu berdua kan juga sering dengar gue ngomong gitu kan, gue dapat dia, gue udah banyak dia gitu. Iya, tapi nggak usah ngomong ke ceweknya. Gue nggak ngomong ke ceweknya karena ya udah itu cukup kita yang tahu dan cukup kita yang ngerasain dan kita yang melakukannya gitu. Nah, itu. Ketika gue bener-bener dapet sama dia ya udah gitu. Nah, kita gue bilang sama dia gitu. Maksudnya nggak usah nyari-nyari lagi gitu ya. Dan sebenarnya gini, kalau misalnya lu memikir luas ya, aku tobat chat cewek lain. Nah, nggak mungkin kayaknya gue juga misalnya gini, walaupun ngomong itu dalam hati gue gak bakal chat cewek lain, tapi tetap gue bakal chat cewek lain. Tapi dalam konteks beda. Nah, iya konteksnya beda. Kan kayak bisnis. Nah, mungkin ini kan maksudnya kan tobat chat cewek lain itu maksudnya dalam artian PDKT. Ya. Ini kalau diungkapin nih bullshit sih. Misalnya kalau diungkapin nih bullshit, tapi gue sendiri pribadi gue pernah ngomong ini ke hati gue sendiri dan ke teman-teman gue. Tapi nggak pernah gue bilang ke orang, ke ceweknya nggak pernah. Ya. Karena buat apa gitu loh, buat apa? Udah buktiin aja dah. Iya, lu di cowok. Karena omongan nggak ada anjing, omongan nggak ada. Walaupun sejujur apapun lo ngomong, nggak bakal bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya itu ya perbuatan lo ke pasangannya. Tapi justru cewek jadi kayak ragu ya kalau kita ngomong kayak gitu. Iya, kebanyakan cewek. Meskipun kita jujur gitu. Kecuali lo ini pendekatan sama anak SD atau SMP, udah. Oh iya, dia percaya. skip. Aku percaya kok, Om. Udah. Iya, aku juga sayang kamu, Papa. Ayah, Bunda. Lanjut. Dari NZMI Sirsia. Kenapa sih nama Instagram kalian tuh aneh-aneh gitu ya? Bukan aneh sih, susah dibaca. Susah dibaca. Biar orang kalau nyari nama dia susah. Lo nggak tahu aja, ntar orang dating app susah nyari lo. Udah sip. Kalimatnya itu, aku janji gak akan selingkuh lagi. Aku nyesel kasih aku kesempatan. Kasih aku kesempatan. Aku nyesel. Kasih aku kesempatan please. Kayak gitulah ya kalimatnya. Iya, soalnya ini kepotong sih, Nah, pokoknya intinya aku janji gak akan selingkuh lagi. Aku nyesel. Kasih aku kesempatan untuk berubah gitu ya. Coba lu baca dulu deh Pan di HP lo mungkin. Di make sure dulu Pan. Iya, make.
Oke, kita udah make sure ya. Jadi kalimatnya itu aku janji gak akan selingkuh lagi. Aku nyesal kasih aku kesempatan gitu. Ini soalnya si Zemi Sriaya ini gak ngasih koma, titik koma gitu ya, gak ada tanda baca. Jadi gue susah bacanya. Oke, aku janji gak akan selingkuh lagi. Kayaknya ini asik sih pembahasannya, asik. Menurut lo gimana? Ini kalau gue ya bullshit. Udah. Bullshit ini makan dia. Gue sering denger itu kan sih, orang-orang bilang kalau dia udah gap gitu ya. Udah biasa sering selingkuh udah ke gap ya udah ngomong kayak gitu. Iya. Tapi berarti bullshit. Bullshit sih. Lagian ceweknya ngapain sih masih percaya, masih banyak cowok lain. Ah iya, contoh Bang Agung. Iya, gue ganteng kan. Iya, jangan. Ipan gimana, Pan? Bullshit sih. Bullshit sih. Udah. Cowok mah kalau udah selingkuh sekali, dia akan selingkuh setiap hari. Siapa aja sih, Pan? Cewek cowok sih menurut gua. Karena bagi gua itu habit sih. Habit. Karena ini kalau misal teman gua ini dengar podcast ini ya, gua gak ngomong nama teman gua kan, tapi dari story teman gua itu kita bisa ngambil ini hikmahnya lah gitu kan. Karena teman gua itu udah mau nikah gitu loh. Tapi cowoknya selingkuh aja. Jadi ya kalau lu bilang, kalau lihat juga di kalangan selebritis juga kayak gitu kan. Kayaknya selingkuh itu emang udah habitnya. Jadi ketika cowok atau cewek itu bilang gak bakal selingkuh, itu kayaknya gak bakal ada deh. Kayaknya itu emang udah habitnya aja gitu. Udah denger aja kata-kata Kang Uus tuh, lu kan. Dia nggak bisa dengan satu wanita, dia nggak bisa. Kayak kalau bagi gue nih ya bullshit sih, bullshit aja. Bullshit lah. Dan gak bakal ada. Teman-teman yang suka selingkuh, sorry ya. Kita tidak berpihak, bro. Kita main aman. Kita soalnya anti selingkuh. Main belakang. Enggak juga sih. Iya sih. Gua enggak. Ya udah. Next. Aku serius sama kamu. Oke, ini kalimat berikutnya dari Fadian Narspol. Kan kenapa sih mau kalian beribet gitu? Beribet susah gitu. Fadian Iya. Oke, kalimatnya aku serius sama kamu, hati aku udah stuck di kamu. Oke, hati aku udah stuck di kamu gitu loh. Kayak hatinya udah keluar gitu, nge-stuck di sana gitu kan. Not responding gitu, kayak Photoshop gitu kan, udah nyangkut lah. Iya. Nah, menurut lo ini bullshit nggak? Untuk hari itu dan detik itu mungkin benar. Tapi gue nggak tahu detik kemudian. Bullshit sih. Bullshit ya. Iya. Bullshit. Padahal gue bullshit juga ya. Bullshit. Ya bagi gue sih bullshit sih. Dan nggak ada kayak gue nggak ada. Sama kayak tadi Sidik, nggak perlu diungkapin. Ya nggak ada penjabaran sih, ini memang apa sih? Iya memang kalau ini mungkin ada maksudnya hati lu kayak udah gue di dia aja gitu. Pasti ada. Cuman nggak perlu diungkapin. Kalau udah diungkapin, udah itu bullshit jadinya. Lu kayak lagi menyembunyikan sesuatu dari seseorang itu. Lu kalau misalnya lu punya feeling kayak gitu, udah itu cukup untuk lu aja gitu loh. Ketika lu ngomongin itu, cewek itu gak bakal percaya atau cowok itu gak bakal percaya lagi kalau dia punya akal sehat ya. Gak ada. Kalau dia udah diungkapin itu udah lain. Yo guys, itu udah kayak rayuan gitu ya. Yap. Oke, next dari Rina Ervina. Ah, ini gampang nih. Gue terima lo apa adanya. Terima apa adanya. Lo nih bullshit gak? Pakai caps lock kalau dia. Pakai caps lock. Di caps lock sama dia. Kayak tegas gitu ya, pengen adanya. Tegas gitu. Menurut lo Pan? 50-50 kalau gue. Iya. Menurut lo 50-50. Menurut lo gimana Pan? Iya sih Bang. Tapi lu ada kayak penjabaran nggak sih? Ada perspektif menurut lu gimana? Maksudnya iya memang 50-50 tapi kebanyakan kalau cowok kalau beneran sayang sama tuh cewek pasti terima apa adanya gitu kebanyakan. Tapi nggak tahu ceweknya sih. Tapi ini kalau bagi gue ya ini nggak berlaku untuk orang yang baru kenal. Iya. Karena bagi gue ya orang baru kenal bukannya gimana ya, bukan menang-menang segala macam, tapi pasti orang baru kenal pasti bakal menang dulu. Nggak mungkin enggak bro, nggak mungkin enggak men. Tapi kalau kenalnya udah lama ya mungkin kalau teman SMA-nya terus sudah gede ketemu lagi ya mungkin ya fine aja sih. Cuman kayaknya gue terima lo apa adanya kayaknya nggak mungkin. Lo pasti ada nyari apa adanya gitu. Pasti ada salah satu yang lo cari dari dia, nggak mungkin. Ya, mungkin baik hatinya. Tapi ya mungkin kalau kita ngulik ini secara luas ya, mungkin gue terima lo apa adanya itu nggak bullshit sih. Cuman pasti ada satu atau dua hal dari si pasangan itu yang lo cari, pasti ada. Pasti. Atau ada di dia, atau mungkin nggak lo cari tapi ada di dia. Ada gitu. Dia. Apa maksudnya yang lo butuhin ada di dia gitu. Ya makanya dia nerima apa adanya karena dia udah ada. Iya udah ada cewek itu atau cowok itu. Iya benar. Oke, next. Lanjut dari Noviram. Ini mau dihabisin nih. Hanya 4. Kita harus sampai jadi debu. Buset dah. Dibakar dah itu. Mati dibakar ya jadi debu kan gitu kan. Berarti lu dikremasi barengan. Iya, dikremasi. No comment dah gua. Nek. Ada aja teman-teman Ipan.
Iya, lo dengar aja lagu Bandanaira sampai jadi debu. Iya. Oke, lanjut skip. Oke, kalimat berikutnya ini dari Lin File. Aku gak bakal nyakitin kamu karena aku lihat papa aku nyakitin mama aku. Aja aku sakit, dia malah selingkuh ya. Dia malah selingkuh juga. Sebenarnya gini sih, gue bukan yang nge-judge keluarga ya, bukan nge-judge seseorang, tapi ketika misalnya keluarga dia aja udah ada yang jadinya yang udah ada yang selingkuh gitu ya, udah ada yang nyakitin, kayaknya itu bakal turun ke anaknya sih. Gue ngerasa sih, maksudnya gue aja nih yang kayak gue udah bilang dalam diri gue nggak sama dengan bapak gue gitu loh, atau mama gue, pasti ada satu atau dua yang tanpa sadar itu emang turun. Itu emang turun. Pohon nggak jauh jatuh dari buah. Iya. Kebalik. Buahnya. Iya, buah nggak jatuh dari jauh dari pohonnya. Jatuh. Balik goblok. Nah, kalau bagi gue itu sih bukannya gue ngajar keluarga dia atau personal dia ya, cuman kayaknya gue aja nih, gue merasa apa yang orang tua gue yang ada di orang tua gue itu turun ke gue gitu, baik buruknya turun, pasti ada turun satu atau duanya. Nah, kayaknya kalau udah kayak gitu pasti ada juga di anaknya gitu loh. Cuman yang nggak tahu ya. Cuman bagi gue itu sih, dan bagi gue itu ya udah, kalau berarti dia selingkuh ya udah, arti bullshit kan, udah total. Udah lah, hal yang kayak gini tuh sebenarnya nggak usah diungkapin anjir. Nah iya benar sih, benar itu benar sebenarnya. Misalnya gini, kalau memang dia nggak mau nyakitin lo, dan karena itu karena karena dia lihat papanya nyakitin mamanya, dia sedih gitu kan. Iya udah. Dia juga mikir kan. Iya. Gue nggak pengen jadi bapak gue. Iya udah, lu lakuin aja ya udah, lu nggak usah selingkuh gitu, nggak usah diomongin, karena kalau diomongin kalau udah diomongin jadinya bullshit. Maksudnya lu mau apa, lu ngomongin itu lu mau dapat apa gitu loh, pasti dapat kehabisan bahan. Enaknya. Iya. Oke, next kalimat berikutnya dari Viziah Z. Udah banyak cewek yang gua tolak demi lu. Wih, ganteng banget. Tapi masih di chat. Wan pengen nonjok. Yaudah, tonjok aja. Ikut nih. Iya, tonjok, udah. Jangan ngomong doang, tonjok. Iya. Soalnya memicu pertengkaran ini kayaknya podcastnya. Iya. Gue gini nih. Gue sebagai cowok ya. Maksud lu apa ngomong banyak cewek yang gua tolak demi lu laku anjing. Gitu. Lu lihat, lu gua pilih nih. Lu nggak tahu aja banyak cewek yang ngantri demi gua gitu. Dan gua tolak semuanya itu demi lu gitu loh. Jadi lu kayak ceweknya kayak anjing spesial ya gua. Tapi padahal yang ngechat dia kayak operator Telkomsel gitu. Tapi justru menurut gua cewek jadi ilfil anjir gitu. Diomongin kayak gini, bukan jadi merasa istimewa. Dia malahan kayaknya cewek lebih pengen nggak tahu masalah itu deh. Maksudnya ya udah, dia tahu bukan karena lu cerita, tapi karena dia ngelihat sendiri itu mungkin lebih. Gini aja sih, gini. Kalau lu emang milih dia, berarti lu emang harus ninggalin yang lain. Udah gitu aja intinya. Karena gini, gue sendiri ya kalau dekat sama cewek nggak mungkin satu. Bener nggak sih? Cuman dekat ya, dekat bukan dalam konteks pacaran ya. Ini dekat, dan cewek pun kayaknya nggak mungkin satu juga, pasti banyak. Apalagi di kota besar kayak gini kan. Kota gini kan. Apalagi cewek pasti banyak. Maksudnya mungkin dia nggak nyari ya, tapi yang datang ke dia banyak gitu. Nah jadi nggak mungkin satu. Nah ya udah, intinya gak perlu lu bilang kalau lu emang milih dia, ya udah lu emang harus siap menolak yang lain. Emang harus gitu. Harus. Lu laku. Kesel gua anjir. Iya, emang kayak anjing. Siapa tahu Lina Job Street anjing yang ngechat dia, Lina Job Street anjing. Ada tawaran kerja nih freelance gitu kan. Oke, next. Kamu gue yang jomblo bertahun-tahun jadi sakit hati. Oke, mumpung ini banyak kalimat yang sama gitu ya, dan ya banyak banget, emang banyak banget pesan dari kalian, tapi banyak yang sama juga gitu kan. Jadi ya udah, dan ini kalimat yang beda, yang terakhir gitu. Yang terakhir dan pas banget jadi penutup. Yup. Dari SNRDP. Ya, sulit lagi bacanya anjing. Snoop Dogg kali ya, Snoop Dogg. Aku pasti tanggung jawab. Oke. Ini dalam konteks ini nggak mungkin positif sih. Bukan. Gue nggak bisa berpikir positif. Gue masih bisa. Lu kalau nikah sama gue pasti gue tanggung jawab kok. Iya itu nggak perlu bilang anjing ya. Lu cowok udah jangan bacot. Ya udah, kalau lo memang mau nikah memang harus tanggung jawab. Nggak mungkin kan yang ngasih makan mantannya. Mantan. Udah lah, ini bullshit. Ini nggak ada anjing, ini mungkin. Ya ini konteksnya pasti negatif sih bagi gue. Ini nggak mungkin positif sih. Tapi kalau ngomong gini, ya udah, bagi gue pesan gue sama cowok yang ngomong gini, ya pertanggungjawabkan aja apa yang lo lakuin gitu. Iya. Enggak, ini gue nggak bisa ngomong bullshit sih, tapi karena
bullshit enggak sih, tapi karena beneran cowok kalau memang ya udah, kalau misalnya lo crash, misalnya ada sesuatu yang menimpa lo itu, ya udah lo harus siap bertanggung jawab. Itu aja sih. Ini enggak ada bullshit atau enggak sih, memang bener ya emang tetap aja sih menurut gue bullshit kalau ini rayuan sih, ini sebetulnya kayak ini rayuan ini sih, mungkin rayuan ya biar dia mau, biar dia percaya gitu kan. Biar dia si ceweknya comfortable. Iya, dan bagi gue kalau lu sebagai cewek ya, semua cewek lah pokoknya, gue ngomong untuk semua cewek ya udah hati-hati aja sih, hati-hati. Dan kalau untuk lu semua cowok termasuk kita bertiga nih, ya udah kalau emang lu ngomong ini ya udah lu pertanggungjawabkan apa yang lu ngomongin. Lu cowok kalau beneran cowok lu ya, jangan tiba-tiba lo ngomong kayak gini dan taunya lo crash gitu kan, lo ngilang gitu kan, lo nggak tahu aja cewek itu nangis gitu kan, pusing segala macam, lo nggak tahu kan? Lo nggak tahu sakitnya cewek gitu loh. Maksudnya ketika lo ngomong kayak gini, lo melontarkan sebuah kalimat aku pasti tanggung jawab, dan ternyata lo ketimpa sebuah sialan gitu, dan lo nggak tanggung jawab, lo harus mikir lo harus mikir sampai apa yang bakal si cewek itu lakuin ke depan gitu loh. Lo harus mikir ke sana gitu kan. Lo harus pakai otak lo, itu aja sih. Dan untuk cewek ya udah lo harus hati-hati aja dengan omongan kayak gini gitu loh. Dan lo sebagai cewek tau lah orang yang mana yang baik, yang maksudnya yang kayak lo bisa percaya orang dan enggak gitu loh. Lo pasti tahu lah. Lo pasti tahu. Hati-hati aja. Udah itu aja sih. Oke, udah itu aja sih kayaknya, baru itu doang yang bisa kita bahas. Dan mungkin untuk konten BOB berikutnya mungkin semoga aja bakal banyak kalimat-kalimat bullshit lain yang bisa kita bedah gitu ya. Kita sama-sama. Ya kita react gitu kan, kita bahas lah gitu kan. Pasti banyak sih. Masih banyak sih bagi gue, masih banyak, cuman kayak ya gue pengen kalian deh yang ngasih, jadi kita bisa nge-react gitu kan. Yuk kulik lagi teman-teman. Iya. Yuk teman-teman. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah berpartisipasi mengasih kalimat-kalimat yang menurut kalian boleh dan kita bahas. Terima kasih. Dan mohon maaf juga yang belum disebutkan. Dan untuk semua kalian yang dengar podcast ini, mohon maaf kalau misalnya kalian tersinggung nih ya. Karena ini pasti bakal ada yang tersinggung. Pasti bakal ada. Jadi tapi ya lo harus mikir gitu kan, lo harus mikir gitu kan. Ini pendapat semua orang bebas berpendapat dong. Lo dan lo juga bebas berpendapat. Karena ini pendapat kami gitu kan. Dan ya ini pendapat kami lo. Kalau lo mau berpendapat sendiri boleh kok. Iya, ya udah. Kalau lo setuju dengan pendapat kami ya syukur, kalau enggak ya udah, lo juga punya pendapat lo sendiri kan. Iya, boleh deh. Oke, sekian aja podcast BOB bedah omongan bullshit kali ini, episode pertama ini. Dan podcast kedua kita ya, episode kedua. Ya terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton di rumah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk biar kalian tahu video berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.